Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smile, kembali lagi bersama saya Lili Pidiana Agustina dari kelas 12 MIPA 5 SMAN 1AP. Kali ini saya akan membahas mengenai artikel kesehatan. Artikel yang saya ambil adalah mengenai kesehatan kuku. Yuk simak videonya. Materinya tanda-tanda perubahan kuku yang ada kaitannya dengan indikasi penyakit serius yang perlu kamu waspadai. Pengertian, kuku merupakan bagian paling penting untuk menunjang penampilan, terutama bagi wanita. Nggak heran kalau wanita pun hobi mengecat kuku menjadi warna-warni. Selain menjadi suatu yang bisa menjadi penunjang penampilan, penampakan, kuku kamu pun bisa menandakan adanya infeksi bakteri atau cedera loh. Selain itu, pertumbuhan kuku juga bisa memberi informasi mengenai kondisi kesehatan tubuh kamu. Misalnya, kuku jari yang sehat biasanya tumbuh kira-kira 3,5 mm per bulannya. Ini dipengaruhi oleh asupan nutrisi, obat-obatan, trauma, penyakit, dan proses penuaan tubuh. Berikut tanda-tanda perubahan yang ada pada kuku. Pertama, kuku kuning. Umumnya dipengaruhi oleh faktor penuaan dan penggunaan kutek yang terlalu sering. Atau bisa juga akibat merokok yang juga meninggalkan noda kekuningan pada permukaan kuku jari. Apabila kuku jari kamu menebal, rapuh, dan berwarna kekuningan, maka penyebab utamanya adalah infeksi jamur. Sedangkan, untuk indikasi penyakit yang ditunjukkan oleh kuku yang menguning adalah penyakit tiroid, diabetes, psoriasis, atau masalah pernapasan, bronkitis kronis, atau sinusitis. Kedua, ada kuku kering, pecah-pecah, atau rapuh. Kuku kering yang mudah rapuh walau sudah diobati bisa jadi indikasi dari efek samping hipotiroidisme. Namun, umumnya, kuku yang lembek dan rapuh dialami oleh orang yang sering berenang, menggunakan aseton yang terlalu sering, atau selalu berada di lingkungan rumah yang kering. Akibatnya, kuku kekurangan asupan vitamin A, B, dan C. Penyebab lain yang mungkin terjadi yaitu karena seringnya terpapar zat-zat kimia dalam produk pembersih seperti deterjen, sabun pencuci piring, atau penuaan. Cara mengatasinya bisa menggunakan krim pelembab tangan. Walau teksturnya keras, kuku adalah organ tubuh yang mudah menyerap cairan, layaknya kulit. Jadi, jika kuku kamu kering, kamu bisa mengaplikasikan pelembab tangan yang mengandung hyaluronic acid, glikerin, atau shea butter. Selain itu, kamu juga bisa mengonsumsi pil biotin, suplemen non-resep yang menunjang pertumbuhan kuku sehat. Ketiga, ada clubbing. Kuku clubbing terjadi disebabkan oleh jaringan di bawah kuku menebal dan ujung jari membulat dan membekak. Ujung kuku tumbuh ke arah dalam mengikuti bentuk ujung jari. Clubbing diduga sebagai hasil dari peningkatan aliran darah ke ujung jari yang merupakan kondisi turunan yang tidak berbahaya. Namun, jika kamu tiba-tiba menyadari ada yang aneh dari kondisi ini, bisa jadi merupakan tanda kurangnya kadar oksigen dalam darah. Kalau sudah begini, maka bisa dikaitkan dengan penyakit paru-paru, sirosis, atau kanker. Yang paling parah, penyakit yang ditunjukkan dari clubbing adalah penyakit hati, jantung, ginjal, dan AIDS. Keempat, garis putih horizontal. Garis-garis horizontal berwarna putih pada kuku biasanya disebut Merslines. Indikasi penyakit pada kondisi kuku yang seperti ini adalah tanda dan gejala dari keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, lepra atau kusta, atau keracunan karbon monoksida. Namun, umumnya kemunculan garis putih horizontal di permukaan kuku bisa jadi diakibatkan oleh trauma atau penyakit yang diikuti oleh demam tinggi seperti scarlet fever atau pneumonia. Kondisi ini disebabkan sistem respon yang menunda pertumbuhan kuku karena tubuh lebih memprioritaskan proses pemulihan terhadap masalah lain
yang mungkin diidap oleh tubuh. Kelima, ada kuku sendok. Kuku jari seperti ini ditandai dari kuku terlihat seperti sendok, lempeng permukaan kuku menjorok ke dalam dan ujung-ujungnya bertumbuh ke arah luar. Jika kamu memiliki kuku dengan tanda seperti ini, bisa jadi kamu mengidap anemia tipe defisiensi zat besi, hemokromatosis, penyerap zat besi berlebih, penyakit jantung, lupus, penyakit Raynaud atau hipotiroidisme. Keenam, kuku berlubang atau berlekuk. Jika kamu memiliki tanda-tanda kuku seperti lubang-lubang kecil atau lekukan tidak rata di permukaan kuku, bisa jadi menjadi tanda dari psoriasis, eksim, alopecia areata, atau artritis reaktif. Ketujuh, ada kuku menghitam. Biasanya kuku yang menghitam terjadi karena ada darah di bawahnya. Ini diakibatkan luka alias trauma yang diakibatkan cedera. Akan tetapi, jika warna kuku ada langsung di atas permukaan kuku dan diikuti oleh pertumbuhan kuku yang menyakitkan, kemungkinan ini pertanda dari penyakit melanoma, kanker kulit yang paling mematikan. Pada umumnya, melanoma subungual hanya memengaruhi satu kuku. Melanoma juga menyebabkan garis-garis hitam tersebut berubah, misalnya menghitam atau semakin lebar, dan pigmentasi yang mempengaruhi kulit adri jari di sekitar kuku tersebut. 8. Kuku putih dan kecoklatan. Tanda seseorang mengidap gagal ginjal salah satunya bisa dilihat dari kuku yang berwarna putih dan kecoklatan. Kemungkinan ini diperkirakan hingga 40%, walaupun dokter belum bisa mengetahui pasti hubungan antar keduanya. Salah satu teorinya yaitu gagal ginjal menyebabkan perubahan kimiawi dalam darah yang mendorong melanin dilepaskan ke dasar kuku. Kemungkinan lainnya bahwa gagal ginjal menyebabkan peningkatan jumlah pembuluh darah kecil di kuku. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh penderita AIDS dan penderita kanker yang menjalankan kemoterapi. Dan yang kesembilan, ada kuku putih. Kuku putih atau teres nail adalah kondisi di mana kuku berwarna putih dengan ujung berwarna kemerahan atau gelap. Hal ini diakibatkan dari sirosis hati, gagal jantung atau ginjal, diabetes, anemia tipe defisiensi zat besi, reaksi kemoterapi, hipotiroidisme, atau malnutrisi. Nah, teman-teman, penting untuk diingat bahwa kesehatan kuku bukan hanya mencerminkan kondisi fisik tubuh kita, tetapi juga dapat menjadi indikator penting bagi masalah kesehatan lainnya. Dengan merawat kuku secara baik dan memperhatikan kebersihan serta pola makan yang sehat, kita dapat mencegah berbagai masalah yang dapat muncul. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi kita untuk menjaga kesehatan kuku sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda.